Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Winda Angela. Pada kesempatan kali ini, sama seperti video sebelumnya, di sini saya juga akan memaparkan dan juga menganalisis materi mengenai pembelajaran IPS di SD pada kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Lalu, apa saja sih poin-poin yang akan kita bahas? Yang pertama adalah pengertian dari kurikulum. Yang kedua, yaitu apa itu kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Yang ketiga, bagaimana pembelajaran IPS di SD pada kedua kurikulum tersebut. Yang keempat, itu adalah bagaimana pengimplementasian pembelajaran IPS di SD pada kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir, nanti kita akan menganalisis bagaimana atau seperti apa sih kurikulum yang relevan di antara kedua kurikulum tersebut yang nantinya yang akan kita terapkan atau kita implementasikan pada peserta didik kita. Baiklah, yang pertama, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum di sini saya mengambil yaitu pengertian kurikulum dari Suyanto dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Pendidikan IPS di SD. Ia mengatakan bahwasannya kurikulum ialah suatu rencana atau suatu struktur dan peraturan di mana di dalamnya itu memuat tujuan, isi, bahan pelajaran sehingga nanti yang akan dijadikan gula. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Menurut Suyanto dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Pendidikan IPS di SD. Ia mengatakan bahwasannya kurikulum adalah suatu struktur atau peraturan yang dimana di dalamnya itu meliputi tujuan, materi, bahan ajar. Selanjutnya adalah menurut Nana Soidah. Ia mengatakan bahwasanya kurikulum adalah suatu rencana yang sudah terencana yang dimana di dalamnya yaitu untuk membantu siswa dalam mencapai kompetensi. Nah, dari kedua pendapat di atas, kita dapat simpulkan bahwasannya kurikulum ialah sebuah pedoman yang terstruktur yang dimana di dalamnya itu meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan bagaimana pengimplementasian mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Kurikulum K13 ini berfokus untuk mengembangkan kompetensi siswa, baik itu pengetahuan, sikap, maupun dia keterampilan. Yaitu tema-tema pada IPS. Biasanya pada K13 ini, tema-tema pada pembelajaran IPS itu digabungkan dengan tema-tema yang lain. Misalnya yaitu tema lingkungan. Nah, di dalamnya itu dia memuat mengenai interaksi sosial, kemudian juga ada tema mengenai ekonomi, di sana ada prinsip jual beli, kemudian di sana juga ada budaya, di budaya mengenai tradisi, kemudian ada sejarah mengenai. Selanjutnya adalah tema-tema pada IPS, di mana pada kurikulum K13 ini tema-tema pada IPS itu mencakup berbagai tema. Misalkan yang pertama, selanjutnya adalah tema-tema IPS. Nah, pada IPS itu sendiri biasanya tema-temanya itu sudah mencakup berbagai tema. Misalnya lingkungan, di dalamnya itu sudah ada interaksi sosial, kemudian ada sejarah mengenai peristiwa, ada budaya mengenai tradisional, ada ekonomi mengenai jual beli, terus kemudian ada PKN mengenai hak dan juga kewajiban. Di mana pada kurikulum K13 ini menerapkan pendekatan tematik terpadu. Maksudnya di sini adalah biasanya materi pembelajaran itu tuh dijadiin menjadi satu atau meliputi berbagai mata pelajaran. Misalkan ya ada IPA, ada matematika, bahasa Indonesia, juga ada mengenai sosial. Biasanya dia dilingkup menjadi satu. Misalnya adalah lingkungan. Nah, pada lingkungan itu sendiri biasanya dia sudah ada melalui aspek geografi, terus kemudian dia ada juga mengenai ekosistem, terus kemudian juga ada mengenai IPA atau sains. Nah, untuk itulah pada kurikulum K13 ini mereka lebih menekankan untuk pendekatan tematik yang terpadu. Diharapkan dengan upaya ini, siswa tidak hanya mampu untuk mengetahui pengetahuan IPS, namun siswa juga diharapkan memiliki sikap pengetahuan yang kritis, inovatif, kreatif, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri.
Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran IPS di SD pada kurikulum K13. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan dan juga model pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan tematik, di mana kita menggunakan pendekatan tematik terpadu. Seperti kata Kemendikbud pada tahun 2013 halaman 45 yang menjelaskan bahwasanya kurikulum 2013 memiliki pendekatan tematik terpadu di mana pembelajaran IPS dihubungkan dengan berbagai mata pelajaran lainnya dalam satu tema besar. Untuk itulah pada implementasi pembelajaran IPS di SD kita bisa menggunakan pendekatan tematik terpadu. Selanjutnya atau yang kedua adalah mengimplementasikan pembelajaran IPS di SD dengan menggunakan strategi yang berbasis proyek ataupun yang membuat siswa untuk bereksperimen, yaitu model pembelajaran PBJL. Selanjutnya adalah kita menggunakan model pembelajaran yang berorientasi pada proyek dan juga eksperimen. Yang pertama ada PBJL, yang kedua adalah PBL. PBJL adalah Project Based Learning dan PBL adalah Problem Based Learning, di mana keduanya itu hampir memiliki kesamaan namun ternyata berbeda. Pada PBJL itu menggunakan project sebagai medianya, sedangkan pada PBL itu adalah mereka menggunakan pemecahan masalah sebagai medianya. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan juga guru dalam mengatur proses pembelajaran, sehingga lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dimaksudkan di mana seorang guru dapat menyesuaikan metode mengajar, bahan ajar, bahkan proyek yang akan diambil agar pembelajaran yang lebih bermakna dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah maksud dari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum Merdeka adalah untuk memberikan kebebasan kepada guru dan juga siswa dalam proses belajar mengajar agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan juga minat siswa. Contohnya yang pertama adalah penggunaan proyek profil pelajar Pancasila atau P5, di mana siswa belajar tentang nilai-nilai Pancasila seperti kerjasama dan juga kemandirian melalui kegiatan proyek yang nyata bukan hanya sekedar teori. Kemudian yang kedua adalah pendekatan tematik. IPS tidak hanya diajarkan sebagai pelajaran yang terpisah, tetapi digabungkan dengan pelajaran lainnya. Jadi, siswa belajar konsep-konsep IPS sambil memahami kaitannya dengan kehidupan nyata. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa belajar dengan melakukan proyek nyata, misalnya meneliti masalah sosial di lingkungan sekitar. Mereka belajar sambil mengerjakan proyek, bukan hanya di buku. Kedua adalah pembelajaran terintegrasi, di mana IPS digabungkan atau dihubungkan dengan mata pelajaran lainnya seperti sejarah, geografi, ekonomi, sehingga siswa lebih melihat hubungan antara beberapa aspek kehidupan sosial. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Siswa diajarkan untuk memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, berpikir kritis, dan juga mandiri. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kebebasan dan fokus pada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa, sehingga mereka bisa lebih terlihat aktif dan juga belajar. Jika melihat konteks pendidikan saat ini yang terus berkembang, terutama dengan adanya tantangan baru, sepertinya transformasi digital dan kebutuhan pengembangan kompetensi siswa yang lebih spesifik, kurikulum Merdeka cenderung lebih relevan. Meskipun kurikulum K13 memberikan struktur yang kuat untuk pembelajaran tematik integratif, kurikulum Merdeka lebih relevan dengan situasi pendidikan yang saat ini yang menuntut fleksibilitas, inovasi, dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangannya zaman. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.